Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Kita berjumpa lagi dalam program Ekonomi Corner bersama saya, Dominikus Widodo. Perkembangan financial teknologi atau fintech di Indonesia sangat pesat. Hal ini menunjukkan bahwa akselerasi perkembangan dan transformasi digital semakin membaik. Pengembangan fintech memberikan manfaat luas, antara lain mendorong inklusi keuangan, serta memfasilitasi penyaluran kredit, terutama untuk UMKM. Tidak hanya itu, keberadaan fintech di Indonesia turut mendorong investasi dan perdagangan. Untuk membahas seputar masalah fintech, telah hadir bersama saya Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Lampung, Bambang Hermanto. Selamat siang Mas Bambang. Selamat siang Pak Widodo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, moga-moga tetap sehat. Amin. Di tengah situasi pandemi yang semakin melandai sekarang ini. Yeah. Mas Bambang, bagaimana perkembangan industri fintech di Lampung dan faktor apa saja yang mendorong pertumbuhan fintech di Lampung ini bisa melampaui kapasitas nasional? Ya. Baik Pak Widodo, ini sebelumnya kalau kita bicara terkait dengan fintech atau financial teknologi ini, kita harus mengenal dulu definisinya nih Pak. Jadi fintech ini atau financial teknologi ini adalah merupakan inovasi ya di industri jasa keuangan yang berbasiskan penggunaan teknologi. Nah ini yang kemudian menjadikan fintech ini menjadi semakin akrab di masyarakat karena kemudahan dan kemudian juga bisa diakses kapan saja karena menggunakan penggunaan teknologi informasi termasuk di dalamnya adalah internet. Nah, fintech itu sendiri ini sebenarnya dibagi atau bisa mencakup ke beberapa segmen nih Pak. Jadi ada fintech yang terkait dengan sistem pembayaran. Ya, kita kalau transaksi-transaksi dengan GoPay ya, kemudian dengan Dana. Nah, itu menggunakan teknologi fintech. Kemudian juga ada fintech untuk pendanaan. Nah, nanti ini yang kita bahas nih karena ini yang banyak kaitannya dengan kewenangan dari OJK. Kemudian juga ada fintech di pasar modal, ini juga nanti ada kewenangannya di OJK. Ada juga fintech yang terkait dengan perasuransian, fintech yang terkait dengan banking atau nanti digital banking ini, dan juga fintech untuk support terhadap kegiatan finansial. Nah, jadi ini sangat luar biasa dengan kehadiran teknologi artificial intelligence, big data, terus kemudian dengan teknologi blockchain. Ini diramalkan memang Pak Widodo, ini ke depan ini wajah dari industri jasa keuangan ini akan berubah. Nah, kebetulan kalau di OJK kita ini melakukan pengaturan dan pengawasan fintech tapi khusus yang terkait dengan lending saja Pak. Ya, nanti lending terus kemudian ada juga nanti kalau di pasar modal security crowdfunding itu nanti khusus untuk di pasar modal. Nah, kalau yang di fintech lending masyarakat mungkin mengenalnya pinjol kali ya atau pinjaman online gitu. Nah, tapi padahal ini sangat berbeda ya dengan fintech peer-to-peer lending. Jadi kalau fintech peer-to-peer lending ini sendiri itu sebenarnya ada 3 pihak Pak. Ada dari penyelenggara platformnya, itu adalah perusahaan fintechnya, terus kemudian nanti ada investor Pak. Nah ada investor, kemudian juga ada nanti yang nasabah yang ingin meminjam atau kita sebutnya borrower di sini. Jadi 3 pihak ini yang nanti akan melakukan bisnis daripada fintech peer-to-peer lending ini. Kalau pinjol Pak, yang ilegal lain lagi Pak. Ini kita nggak tahu nih siapa yang melakukan pendanaan itu. Tapi kalau di sini pasti investornya adalah masyarakat. Karena nanti mereka akan bertemunya di platform, di internet atau di aplikasi. Siapa yang mau membutuhkan dana, nah nanti masyarakat yang akan melihat gitu ya, melihat di platform tersebut, oh saya ingin memberikan pembiayaan kepada usaha si A atau si B gitu.
Nah, kalau di Lampung sendiri, alhamdulillah ini luar biasa. Kami juga kemarin pas melakukan media update dengan teman-teman wartawan, lihat di posisi Desember 2021, kita peningkatannya jauh lebih tinggi daripada nasional. Kalau boleh saya ada datanya, Pak. Ya, jadi data kita per Desember ini 2021 kita sebut ada akun lender. Akun lender ini investornya, Pak. Akun lender ini meningkatnya 62%, Pak. Dari 7.460 menjadi 12.089 akun. Nah, ini yang lebih luar biasa lagi adalah akun borrowernya. Akun borrowernya ini peningkatannya 73%, Pak. Dari 473.000 menjadi 820.000 peminjam. Wah, ini saya juga sangat antusias, diapresiasi sekali dengan teman-teman di fintech. Padahal di nasional hanya tumbuh 12% untuk lendernya dan borrowernya 68%. Nah, ini juga diikuti dengan jumlah transaksinya yang juga semakin meningkat pesat, termasuk juga dari outstanding pinjamannya sendiri ini juga peningkatannya 118%. Betul Pak, dari 214 menjadi 467 miliar. Nah, ini sebenarnya menandakan apa, Pak? Jadi di sini ada kelihatan, Pak, kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan di fintech peer-to-peer lending ini. Nah, ini yang kita sangat gembira sekali karena di beberapa kesempatan memang kita selalu berupaya untuk agar masyarakat ini tidak terjerumus di pinjol ilegal, Pak. Ya, kita arahkan bagaimana mereka bisa mengakses pinjaman online yang legal, yaitu fintech peer-to-peer lending. Nah, ini yang kita sangat bersyukur dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengakses pembiayaan fintech peer-to-peer lending ini, berarti masyarakat sudah mulai semakin aware bahwa kalau mau butuh pendanaan cepat, ya ini bisa melalui fintech peer-to-peer lending. Saat ini di Lampung ada satu fintech yang kantor pusatnya di Lampung, Pak, yaitu Lahansikam. Ya, Lahansikam. Ini juga perkembangannya luar biasa, sangat signifikan sekali. Dan ini satu-satunya yang ada di Sumatera, Pak. Satu-satunya di Sumatera? Betul. Jadi fintech yang pertama kali berdiri di Sumatera ini adalah Lahansikam. Nah, tentu peningkatan ini selain dari kegiatan yang kita lakukan, baik dalam bentuk strategi preventif dengan melakukan edukasi, sosialisasi ya bersama dengan rekan-rekan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ini juga berkat dari tindakan represif buka, Pak. Jadi kita bersama-sama dengan Kementerian Infokom dalam Satgas Waspada Investasi ini kita melakukan penutupan pinjol ilegal. Kemudian juga dengan aparat penegak hukum, dengan Polri, kita memberantas pinjol ilegal dengan tindakan hukum, Pak. Nah, ini memang saat ini belum ada dasar hukum yang kuat terkait dengan industri fintech sendiri, tetapi teman-teman dari aparat penegak hukum sudah mulai pendekatan dengan pasal-pasal di beberapa undang-undang, Pak. Perlindungan konsumen, ITE, ya, KUHP, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita lihat, ini banyak mendorong masyarakat untuk mengakses fintech peer-to-peer lending. Di samping tentu kalau bicara secara nasional atau mungkin dunia, Pak, masyarakat sekarang ini kan preferensinya ini sudah gadget minded, Pak, ya. Iya, mau kemana-mana kalau ketinggalan dompet sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah ketinggalan gadget itu, waduh, bingung luar biasa. Nah, karena gadget itu di situ adalah bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat untuk transaksi atau keuangan sehari-hari, Pak. Nah, ini preferensi masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan melalui gadget, melalui alat teknologi informasi yang lebih canggih. Ini juga mendorong, Pak,
platform fintech peer-to-peer lending ini berkembang semakin pesat. Bahkan kalau bicara dengan saudara tuanya, bank-bank konvensional atau bank-bank syariah, Pak, mereka juga sudah mulai menutup jaringan-jaringan kantor, Pak. Sudah beralih ke bank digital, gitu. Kita beberapa waktu lalu juga sudah mendengar ada beberapa bank yang mengakuisisi bank-bank kecil untuk dijadikan bank digital. Nah, itu adalah salah satu upaya untuk menyesuaikan dengan preferensi masyarakat yang sudah berubah untuk mengakses layanan secara digital, Pak. Oke, menarik sekali pemaparannya, Mas Bambang. Tapi tahan sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, program Ekonomi Corner akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini.